Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita sudah sampai pada materi terkait dengan determinan matriks 3x3 dengan cara kofaktor ya. Bisa dilihat pada buku terkait dengan materi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan kofaktor ini adalah perlu kalian tahu. Jadi ketika dirumuskan ya bahwa ketika ada kofaktor IJ baris ke I kolom ke J itu sama dengan negatif 1 dikalikan dia di baris keberapa ditambah di kolom keberapa dikalikan matriks dari yang mempunyai ordo IJ kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Tentukan determinan matriks dari C, ya ini sudah sama di buku, jadi biar tidak mencari contoh yang lain nanti bisa disimak lebih jelasnya. Nah, determinan dari A itu kan sigma. Nah, ini rumusnya ya. Kalau pakai kofaktor, walaupun pakai aturan Saros itu lebih mudah, tapi perlu kalian tahu dengan kofaktor adalah seperti ini caranya. Jadi ketika ada determinan A itu dia harus ditentukan dulu baris mana yang diambil. Misal ya, kita mau ambil baris pertama. Ya. Baris ke 1. Berarti I itu adalah 1. Maka determinan dari A C ya. Itu adalah sigma, J-nya itu jalan dari 1 sampai 3. Nah, A, I-nya itu tadi kan 1, berarti 1 J kali K 1. I-nya diganti 1, kemudian J. Nah, dari sini kelihatan bahwa ini kan tadi kita jalan ya, berarti yang jalan J-nya sampai 3. 1, 3 kali K 1, 3 tambah A 1 jalan berarti sebentar, ini dari 1 dulu, maaf. Walaupun nanti sebenarnya bisa 1, 1, 1, 1 jalan ya J-nya. Terus 1, 2 kali K 1, 2, oke. Terus jalan lagi A-nya, I-nya kan tetap 1. Nah, ini 3 kali K 1, 3. Nah, perhatikan K itu kan ini rumusnya. Maka A11 kali ya sudah berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 1 kalikan M11 gitu ya. Tambah A12 kali negatif 1 pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2 dari mana? Dari ini sama ini ya. Kemudian dikalikan M12. Lanjut ditambah A13 kali negatif 1 pangkat 1 plus 3 M matriks dari 13. Nah, setelah ini kita masukkan. Lihat di soal ya, soal yang awal itu. Nah, A11 berarti ada di baris 1 kolom 1. Nah, ini kan berarti 1 kolom 1 kan ini ya, 2. Oke. Ini 2. Ini dulu aja. Kita cari 1 baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 kan berarti kan ini. Ya, berarti berapa itu? 1. Oke. Terus ini dulu. Baris 1 kolom 3 berapa? 3. Oke. Terus 1 tambah 1 kan 2. Negatif pangkat genap berarti 1. Positif ya. Negatif pangkat ganjil negatif.
negatif pangkat genap positif 1. Baru sekarang matriksnya kita cari. Nah, perhatikan matriks ini adalah, kalau dimaksud sini 1, 1, berarti matriks yang dibentuk dengan menghilangkan ini ya, 1 baris pertama dan kolom pertama. Berarti kan masih sisanya berapa? 1, 2, negatif 2, 1 ya. Nah, ini berarti ditulis di sini. Ini kita cari determinannya ya. Berarti cara menulisnya gini. Saya tulis pakai hijau saja biar lebih jelas. 1, 2, negatif 2, 1. Kemudian yang sini, nah misalnya pakai merah ya. 1, 2 berarti dia menghilangkan baris 1, kemudian kolom 2. Berarti masih yang tidak terkena merah. Ya, berarti masih negatif 2, 2, negatif 3, 1. Oke. Nah, sekarang baris 1, kolom 3. Coba baris 1, kolom 3. Yang tidak terkena kuning berarti negatif 2, 1, negatif 3, negatif 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan kofaktor. Baru kita carilah 2 kali 1 berapa? 2 ya, kali. Nah, ini kan lambang determinan, kita cari determinannya. Berarti 1 kali 1 ini kan, 1 kali 1 dikurangi negatif 2 kali 2 gini kan. Nah, kemudian ini ditambah negatif 1 kali negatif 2 kali 1 dikurangi negatif 3 kali 2 gitu ya. Tambah 3 kali determinannya negatif 2 kali negatif 2 dikurangi negatif 3 kali 1. Nah, baru kita cari 2 kali, ingat berarti ini 1 kali 1 kan 1 dikurangi tambah berarti 5 ya. Oke, tambah negatif 1 kali berapa? Negatif 2 ditambah 6 berarti 4. Oke, tambah 3 kali 4 ya, 4 ditambah 3 berarti 7. Nah, berarti 10 kurangi 4 ditambah 21 berarti sama dengan ada 31 dikurangi 4. Oke, hasilnya 27. Sama ya dengan aturan Sarus ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita memilih itu terserah ya, sembarang. Yang penting kita harus bisa memasukkan kepada rumus determinan ini sigmanya, tinggal I nya diganti dan J nya yang jalan. Oke, silakan difahami. Kalau masih bingung bisa diputar lagi video ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke inverse matrix 3 kali 3. Ya, selanjutnya kita akan sampai pada materi inverse matrix ordo 3 kali 3. Nah, perhatikan di buku kalian ya, bahwa ordo 3 kali 3 itu kan apa istilahnya, bentuknya di sini contohnya itu adalah A, kemudian ini A11, A12 sampai A33 ya. Nah, untuk rumus matriks itu sebenarnya sama dengan matriks ordo 2 kali 2, yakni A pangkat negatif 1 adalah 1 per determinan A ya kali adjoinnya. Nah, ini adjoinnya saja yang beda. Dan ini bisa diperhatikan ya, adjoin itu apa di dalam matriks 3 kali 3, ya ini transpos dari kofaktor matriks. Nah, untuk lebih jelasnya kayak gini. Nah, ini kan kalau biasanya kan asalnya gini ya, A11 gini kan, 11. Nah, sekarang ini diganti K11, K21, K31, 31. Ini sebenarnya balikan. Ini kan A21 jadi K21. Kemudian A13 di sini K31 karena transpos ya. Kemudian ini jadi 12, ini jadi 22, ini jadi 32, ini jadi 13, ini 23, ini 33. Ingat ya transposnya dari ini. Nah,
Kalau sudah sampai sini, K itu kan negatif 1 pangkat I tambah J, terus di sini matriks IJ. Ini rumusnya seperti yang sebelumnya tadi ya, yang di sini ya. Nah, ini. Ya. Jadi rumus kofaktor akan sama. Maka di sini tinggal dicari negatif 1 pangkat 1 tambah 1 berarti kan positif ya, negatif kali positif hasilnya positif gitu kan. Negatif ke pangkat genap hasilnya positif. Nah, ini lanjut negatif 1 pangkat sampai terakhir ya. Akhirnya diperoleh di sini M11 negatif. Nah, ini kemudian M31, ini yang ini negatif, ini positif, ini negatif, positif, negatif, positif. Kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, di sini ada matriks P. Ini kita pakai aturan Sarus ya. Yang dimana ini ya 3 kali 0 kali 0, 2 kali ini tambah ini tambah dikurangi yang sini, kemudian dikurangi sini, kurangi sini gitu kan. Akhirnya ketemu negatif 1. Nah, inilah yang dimaksud adjoinnya. Adjoinnya adalah, nah ingat rumus ini, M11 berarti matriks, nah ini kan M11 ya, 1 1 berarti 0 1 3 min 3 0, 01 min 3 0. Positif negatifnya dari rumus ini ya. Nah yang sini M21 berarti menghilangkan, ini saya tulis di sini ya, maksudnya dari misalnya M31 itu menghilangkan baris ketiga kolom ke 1 ya, misalnya ya. Kita coba M31 berarti baris ketiga. Nah, ini sebentar. Baris ketiga kolom ke 1 berarti ini 2 negatif 2. Nah, ini ada di sini ya. Nah, seperti itu sampai ada 9 apa ya, ini entrian ya, 1 2 3 4 5 6 7 9. Nah, baru kita cari ini dari mana 3 ini kan determinannya ya, berarti kan 0 kali 0 kurangi 1 kali negatif 3 berarti kan sama dengan 3. Nah, ini kan ketemunya 3. Kemudian yang di sini misal saya ini ya, ini negatif 3 kali 0 kurangi 2 kali 1 berarti 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2. Nah, ini jadi hasil apa istilahnya, semuanya ini hasil dari determinan 2 kali 2. Nah, kalau sudah ketemu maka ini dibawa ke sini ya, semuanya 3 6 2. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan 1 bagi determinannya sudah peroleh ini ya, baru ketemu. Nah, tinggal dikalikan tiap entry-nya, akhirnya ketemu inverse adalah negatif 3, negatif 6, negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 1, 3, 7, 2. Nah, seperti ini. Ingat, hati-hati dalam membuat kofaktor. Jadi sebenarnya kalian bisa dengan apa ya istilahnya, kofaktornya ini ya. Sebentar. Nah, kofaktornya ini hari ini. Kofaktornya lebih diperhatikan. Nah, di situ kan sudah ada yang saya buat ini ya. Nah, kofaktornya ini. Nah, ini yang bisa langsung dipakai dan harus ingat apa istilahnya di situ, tanda plus minusnya sama ini ya, M11 negatif, M21 dan seterusnya. Nah, untuk
latihan ya, silahkan kalian kerjakan yang ada di halaman 47 itu, nomor 5 ya. Jadi ketika kalian mencari matriks itu sebenarnya kalian juga akan belajar terkait mencari determinan. Ya, harus latihan. Kalau tidak latihan nanti tidak akan bisa untuk mengerjakan soal yang serupa ini. Oke, demikian, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.